adalah pemain yang bagus sebenarnya. Dan dia juga punya aerial ability yang baik. Artinya untuk duel-duel di udara pemain ini bagus. Dan jangan juga remehkan Elkan Bagot loh. Walaupun pemain ini ya sama seperti Justin Hubner ya, artinya posturnya tidak tinggi besar ataupun kekar ya. Tapi wah, kalau soal duel-duel di udara dia udah paling yang terbaik. Tapi dia harus hati-hati, jangan main high pressing. Karena kalau dia terlalu jauh ke depan kadang-kadang dia juga sering lamban recover karena dia kan bukan pemain yang biasa mengandalkan kecepatan. Masyarakat Indonesia memohon Elkan Bagot agar baikan dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Elkan Bagot, ya, yang tidak tersedia di kita bermain playoff di Olimpiade untuk menuju ke Olimpiade melawan Gini, dan saat itu Elkan seakan-akan di dalam tanda kutip ya dicuekin oleh STY, tidak dipanggil lagi. Tapi ketika Jordi dan Justin tidak ada, bisa saja opsi itu akan terjadi. Nah, sekarang ada kabar bagus buat kita semua, bahwa Jordi katanya cuma satu pertandingan. Kalau ini benar, ya, dengan sudah ada perubahan. Masyarakat Indonesia memohon Elkan Bagot agar baikan dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Sebab, selama tidak berbaikan, besar kemungkinan sang pemain tak akan dipanggil ke tim nasional. Seperti diketahui, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia dihadapkan dengan krisis bek tengah. Dua penggawa andalan skuad Garuda, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner, harus absen karena beberapa alasan. Jordi Amat dipastikan tidak bisa bermain di kedua laga karena mengalami cedera. Sedangkan Justin Hubner, dia harus absen di laga perdana melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Di tengah masalah tersebut, Shin Tae-yong rupanya lebih memilih untuk memanggil pemain Liga 1 untuk menambal lubang yang ada. Pelatih asal Korea Selatan itu masih tak mau untuk memanggil Elkan Bagot agar kembali bermain untuk timnas Indonesia. Kuat dugaan, Shin Tae-yong masih kesal dengan sikap Elkan Bagot saat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 untuk melakoni laga playoff Olimpiade pada Mei tahun 2024. Kala itu, sang pemain mengabaikan panggilan ke timnas dan memilih untuk pergi berlibur. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot di tengah krisis bek tengah ini pun lantas membuat publik pecinta sepak bola tanah air menjadi khawatir. Sebab, lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Para netizen kurang yakin jika posisi bek tengah ditempati oleh pemain Liga 1 akan baik-baik saja. Untuk itu, pada unggahan terbaru Instagram Elkan Bagot, banyak yang meminta agar sang pemain meminta maaf pada Shin Tae-yong. Jika Bagot berbaikan dengan sang pelatih, maka harapannya Shin Tae-yong akan kembali memanggil pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris itu ke timnas Indonesia. "Bang, ayo minta maaf dulu ke Coach Shin," tulis salah satu netizen. Shin Tae-yong belak-belakan bongkar sifat dan kemampuan sebenarnya dari Elkan Bagot, pelatih timnas Indonesia itu berani bilang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pernah memuji Elkan Bagot setinggi langit sebelum saat ini diduga memiliki masalah. Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Elkan Bagot tidak memiliki masalah cedera atau kebugaran karena rutin bermain untuk klubnya Blackpool. Tenaga pemain berusia 21 tahun ini pun sebenarnya sangat dibutuhkan Shin Tae-yong jelang laga kontra Arab Saudi dan Australia. Pasalnya, skuad Garuda pada saat ini tengah dilanda krisis bek usai Jordi Amat dan Justin Hubner absen karena mengalami cedera. Jordi Amat terpaksa absen karena mengalami cedera pada saat membela klubnya, Johor Darul Takzim JDT, di Liga Malaysia. Pemain berusia 32 tahun ini diproyeksikan untuk beristirahat selama kurang lebih 4 pekan, sehingga membuatnya absen bersama Indonesia. Sementara Jordi Amat baru bisa bermain di pertandingan kedua kontra Australia setelah harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Akan tetapi, Shin Tae-yong tetap teguh pendiriannya untuk tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia.
Sama sekali tidak dipertimbangkan nama Elkan Bagot, ujar Sintayong di Jakarta, beberapa waktu lalu. Diduga, awal kemarahan STY kepada Elkan Bagot terjadi jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini. Pada saat itu, Elkan Bagot dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu karena timnas Indonesia U23 sedang krisis back. Rizky Ridho dan Justin Hubner yang selama Piala Asia U23 2024 bermain sebagai pemain utama tidak bisa diturunkan. Namun, panggilan tersebut tidak pernah direspons oleh Elkan Bagot sehingga hingga kini namanya tak pernah lagi dipanggil. Jauh sebelum itu, Sintayong pernah belak-belakan memuji Elkan Bagot sebagai pemain yang akan menjadi masa depan timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Sintayong ketika melihat langsung permainannya dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U19 pada 2020. Jika Elkan meningkatkan sedikit saja kemampuannya, itu akan menjadi bantuan besar dan penting bagi sepak bola Indonesia, ujar Sintayong dikutip dari YouTube PSSI. Dia bisa jadi pilar timnas Indonesia di masa depan, tentunya timnas senior, ucapnya menambahkan. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa salah satu keunggulan yang dimiliki pemain kelahiran Thailand itu karena posturnya. Elkan Bagot menjadi salah satu pemain tertinggi di timnas Indonesia dengan postur mencapai 194 cm. Memang untuk Elkan, saya mencari referensinya dan video saat dia bermain. Postur tubuhnya sangat bagus sekali, itu nilai tambah darinya, ucapnya. Pujian pun disampaikan STY saat Elkan Bagot menjalani debut bersama timnas Indonesia U19 di laga kontra Makedonia Utara pada 2020 lalu. Elkan bermain bagus sebagai center back, ujar Sin, dikutip dari laman resmi PSSI. Dia mempunyai kemampuan yang baik dalam membaca permainan, kata Sin, tambahnya. Saling unfollow di Instagram, babak baru konflik Sintayong vs Elkan Bagot. Pasca diumumkan roster timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong dan Elkan Bagot saling unfollow di Instagram. Sintayong memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.